the next question, gimana sih rasanya harus kuliah di dua negara, di Italia dan di Spain? Kayak apa enaknya dari masing-masing kedua negara ini dan apa nggak enaknya ya? Kita buka-bukaan aja karena pasti yang amat sangat menarik. Betul, pasti ada aja cerita lucunya, itu pasti ada. Kalau Erasmus kan memang programnya itu mobility ya, jadi perkuliahannya itu nggak di satu tempat atau di satu negara. Ini ada plus minusnya. Kalau aku sih daripada melihat yang minusnya, aku mikirnya ini aku bisa broaden my experience. Jadi aku mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Misalnya pusing-pusing kita harus pindah-pindah negara, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kita kan bisa. Jadi aku kalau ini pusingnya karena ini ya, urusan administrasi, visa, izin tinggal dan lain-lain. Iya. Benar-benar kamu merasakan sendiri betul. Gitu. Oke, jadi kita mulai dari pro-nya dulu, yang enak-enaknya dulu ya. Enak-enaknya dulu. Jadi yang pertama itu aku tuh suka karena yang pertama aku kuliah di Italia. Nah, jadi aku bisa ya walaupun nggak bisa bahasanya ya, maksudnya nggak bisa yang just bahasa Italia, mamma mia gitu kan, nggak bisa. Tapi aku seenggaknya kalau misalnya ada basic life skill gitu ya, basic untuk survive aja di Italia, seenggaknya aku udah memperkaya diri aku dengan basic Italian, bahasa Italiano. Oh, jadi kamu sempat pas kuliah di Italia belajar bahasa Italia juga di kampus? Iya, jadi di kampus. Jadi mereka itu memprovide kita dengan kursus bahasa Italia gratis itu dari kampusnya. Iya, jadi kan lumayan tuh. Udah bisa lah untuk ke boulangerie buat beli sama ibu-ibu gitu bisa ya. Buat beli makan gitu ya, ke restoran buat pesan makan iya, bisa. Benar-benar. Benar. Iya. Jadi aku bisa, yang pertama aku bisa mempelajari bahasa baru gitu. Terus yang kedua adalah aku tuh bisa ngerti nih sistem pendidikannya gimana, terus gimana gaya hidup mereka gitu. Terus kalau di Italia ini lebih enak juga karena transportasinya itu kayak mencakup sampai ke desa kecil aja, itu bisa kayak transportasinya tuh well connected. Jadi kita tinggal jump in out antar kereta aja, kita tuh bisa nyampe dari utara ke selatan itu ya tinggal naik aja. Jadi transportasinya well connected gitu. Minusnya itu kalau misalnya kita pindah-pindah adalah ya urusan birokrasi ya, Bega. Urusan birokrasi, administrasi. Cari karena tempat tinggal itu juga iya benar. Aduh, itu pusing banget karena kita mulai dari kita register ke kantor wilayah, kita tuh aku tuh hadir loh, aku tuh ada di sini, aku sebagai warga, sebagai student gitu. Itu bisa sampai memakan bulanan ya, Bea, sampai 2 bulan 3 bulan. Kalau di gitu. Italia dan Spain masih pakai sistem surat gak ya? Kalau di Prancis itu dia lamanya karena semua tuh mungkin biar terekam gitu ya, dokumentasinya sama dia, jadi dia tuh masih pakai surat fisik gitu. Jadi kadang kayak bikin bank itu lamanya karena nungguin suratnya datang misalnya 2 minggu 3 minggu gitu buat dapat kartu bank. Di sana gitu juga nggak? Oh iya, enggak. Kalau aku kan aku nggak pakai bank ini ya. Tapi urusan yang lain, urusan lain kayak apapun, kalau dia urusan masih surat menyurat. yang lain, kalau iya masih surat sih. Aku pokoknya banyak banget paperworknya. Jadi emang ngeprintnya itu banyak banget. Mulai dari kalau Italia kan pertama harus kita kirim lewat pos. Nah, setelah itu sebulan kemudian kita tuh nunggu. Jadi sebulan kemudian untuk fingerprint, untuk rekam sidik jari kita. Nah, setelah itu kita nunggu lagi 2 bulan lagi untuk si kartu fisiknya itu jadi. Jadi kayak lama banget untuk itu. Jadi ya itu yang gak enaknya. Aku setuju banget sih. Ibaratnya itu satu hal administrasi, aku pikir di Indonesia itu yang paling lama ya. Tapi ternyata kita tuh cepet gitu loh. Tidak terbaik. Ternyata di Eropa sama aja, lebih parah. Betul. Aku waktu di Spain juga gitu. Nah, aku visa apply visa Spanyol itu dari Italia. Nah, salah satu syarat dari apply visa Spanyol adalah punya SKCK. Jadi SKCK dari Italia atau Indo dan Italia. Iya. Jadi bayangin aja, aku kayak ya udah aku hubungin siapa gitu yang bisa membantu aku buat SKCK. Jadi kebetulan aku tuh dari
untuk daftar beasiswa BPSDM ini kan harus ada SKCK. Nah aku tuh ya udah tinggal perpanjang doang gitu. Jadi perpanjang SKCK yang udah ada. Jadi ya udah dikirim dari Indonesia ke Italia waktu itu untuk SKCK-nya. Ya ampun. Nah terus kalau misalnya ngomongin harus nggak milih sih, kayak jadi kamu prefer sekolah di Italia atau di Spain? Aduh, gini. Karena ada dua sisi nih. Kalau misalnya tinggal gitu ya, pengennya di Italia. Tapi kalau untuk berkuliah, pengennya di Spanyol. Karena kalau yang di Spanyol itu lebih advance, lebih ke nge-labnya gitu. Jadi langsung ke ke sel kulitnya. Memang kayak nge-labnya memang bener-bener ini loh, belajar dermatologi ini loh gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi untuk tinggal, aku lebih prefer ke Italia. Karena kalau di Spanyol ini transportasinya tidak well connected gitu. Dari segi bersosialisasi gitu, kayak sama lebih enak di mana, Italia atau Spain, atau sebenarnya mereka sama-sama misalnya ramah kah atau gimana? Berdasarkan pengalaman pribadi Eropa ya. Iya, berdasarkan pribadi aku dan teman-teman aku. Jadi kalau teman aku orang-orang Spanyol itu lebih ramah dibandingkan orang Itali gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku kayak sama aja deh antara Itali sama Spanyol gitu. Jadi ya sama aja, mereka santai, mereka tetap ada tidur siang. Jadi di Itali sama, aku nggak tahu Ding kalau di Prancis gimana, tapi kalau di Itali sama Spanyol itu dia dari jam 3 sampai jam 7 malam itu tutup. Jadi semua restoran dan bahkan sampai fotokopi, pokoknya semua kecuali supermarket itu tutup. Supermarket sama apotek. Jadi dari jam 3 sampai jam 7 malam atau jam 8 malam itu tutup deh. Jadi mereka kayak sangat-sangat menghargai hidup waktu. banget ya. Iya benar, emang sangat menikmati hidup. Gitu. Tapi kalau di Perancis sih nggak gitu banget sih. Itu kayaknya sih itu enak banget. Cuma kalau misalnya di Perancis lebih ke, kalau di Paris mungkin nggak ya, karena kota besar banyak turis, jadi mereka open always gitu ya. Cuman waktu aku dulu pernah tinggal di kota kecil, restoran itu bukanya jam makan doang gitu misalnya. Banyak hari liburnya sih, berarti kayak minggu mereka bener-bener family time gitu. Jadi memang libur. Jadi orang, kalau kita kan karyawan libur terus kita pengen nge-mall gitu kan. Nah kadang di sana juga malah kayak supermarket itu juga malah tutup gitu, atau kayak restoran-restoran malah tutup hari Minggu karena mereka juga libur gitu. Jadi kayak buat pekerja gitu yang kerja di restoran itu bahagia banget sih, berarti kayak dia libur juga kayak orang-orang gitu. Jadi itu maksudnya berat kalau misalnya dibuka di jam makan doang, misalnya kayak breakfast doang, lunch doang, atau dinner doang. Biasanya gitu. Lunch dan dinner. Next question. Bisa kira-kira apa ya? Aku pengen tahu deh dari perspektif kamu, kayak bedanya sekolah di Indonesia sama di sana. Mulai dari dinamika mahasiswa dalam kelas, terus juga kayak sistem belajarnya, apakah one way, apakah lebih banyak tugas mandiri, apa banyak presentasi, terus juga kayak beban perkuliahannya tuh apakah seberat waktu kita S1 farmasi atau apoteker di Indo, apa gimana, lebih ringan atau gimana? Aku ini mungkin agak kejam ya untuk membandingkan gitu ya. Boleh. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Yang aku lihat itu dari perbandingan antara kuliah S1 terus profesi apoteker sama S2 yang aku jalani sekarang, sumber materi perkuliahannya itu sangat luas yang di S2 aku ini. Terus mereka itu mungkin karena budaya Indonesia itu senioritas kali ya. Ya maksudnya bukan berarti kita nggak segan atau nggak respect, nggak hormat terhadap yang lebih tua. Akan tetapi kalau misalnya di Eropa ini yang aku lihat nggak ada gaps gitu. Kalau di Indonesia aku cenderung ke, ya ampun, aku takut banget mau ketemu dosen aja, aku takut banget. Kamu suka lihat gak sih di Instagram suka ada yang bikin video meme gitu kalau misalnya izin ke dosen di luar negeri tuh kayak aku pengen ketemu dengan sangat. Kalau di Indo tuh kayak Gusti. Iya, rasanya kayak kalau bisa turun banget. Iya betul kayaknya tuh kita takut banget bakal dijudge gimana gitu ya. Jadi ya udah di S2 ini kayak ketika ingin melapor progres aku selama penelitian itu kayak
Bismillah, aku merapal segala mantra dan doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ketika kita langsung jumpainnya, mereka kayak, "Hey, how are you? How are you? Tell me." Jadi mereka tuh nggak langsung nanya to the point gitu. Jadi kayak, "Gimana? Tadi malam tidurnya nyenyak enggak?" Jadi kayak gitu, basa-basi ya. Iya, basa-basi. Jadi maksudnya kita tuh mungkin mereka pengennya ya jangan dibawa susah gitu ya, jangan kayak orang susah gitu mau ngapain, jadi bawa enjoy aja dulu. Jadi mereka juga mengerti gitu kan, kita tuh kayak under pressure gitu, jadi dilembutkan dulu. Jadi mungkin karena mereka bawaannya kayak gitu, ya udah kita kayak alhamdulillah ternyata tidak seperti yang saya kira gitu. Aku tapi setuju gitu sih, karena pernah aku ada pengalaman kayak mau minta surat rekomendasi gitu ya buat daftar beasiswa internship. Dan kalau di Indo kan kita kadang kalau pengalaman aku sih, mungkin pengalaman orang beda-beda, kadang kalau kita minta surat rekomendasi kayak pertama takut gitu kan, kayak gak enak. Terus juga kadang kedua tuh belum tentu juga dia bakalan bersedia lah intinya meluangkan waktu, karena kan pasti dosen sibuk kan. Cuma kan waktu aku kemarin tuh malah sampai dia ngeluangin aku waktu gitu, padahal itu kayak jam makan siang, tapi itu lagi belum puasa gitu. Jadi dia, karena aku nggak makan gitu ya, terus kayak oh ya udah kalau bisa jam makan siang dia nyediain waktu 30 menit, dan itu dia mau bikinin recommendation letter, dia itu kayak interview aku dulu gitu loh. Jadi bener-bener seniat itu, bener-bener gue bikin reference letter tuh gue tahu orangnya apa, tujuan dia apa, maunya apa. Jadi kayak seniat itu gitu. Aku tuh kayak wah gila sih, bener-bener mereka tuh caring banget sih sama mahasiswa kalau di sini sih ya. Iya, bener-bener dan amat sangat suportif. Betul, gitu. betul. Maksudnya mungkin gini, mungkin dari dosen-dosen di Indonesia itu mungkin mereka ya suportif, tapi dengan beban kinerja mereka dari pekerjaannya sendiri, jadi kayak nggak ada waktu juga untuk pengen suportif gitu. Karena kan kita tahu ya, administrasi dosen udah di situ penelitian, di situ pengabdian, di situ ngajar juga, terus harus ngurusin kadang administrasi untuk akreditasi gitu-gitu. Kadang dosen kan juga harus nanggung benar. Jadi maksudnya kita nggak bisa nyalahin juga ya kenapa mereka seperti itu gitu, dengan latar belakang yang Indonesia yang seperti ini gitu. Dan kadang personilnya juga terbatas sih kalau kita bandingin jumlah rasio mahasiswa dosen di Eropa sama Indonesia tuh kayak jauh banget gitu ya. Ibaratnya kalau di kampus aku, ibaratnya satu dosen bisa megang mungkin sekitar 5 orang aja gitu. Apalagi kalau di kelas tahun kedua aku kan orangnya cuma 11, terus dosennya ada 2 dosen penanggung jawabnya. Jadi semua orang tuh dapat perhatian gitu. Kayak jadinya jatuhnya kayak bimbel gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kayak satu pembimbing akademik dia megang puluhan mahasiswa, mungkin bisa 10 orang. Bener gitu banget kan. bener. Iya benar. Aku gitu soalnya. Puluhan dengan, karena ya sumber dayanya terbatas ya, sumber daya manusia terbatas. Terus kalau misalnya mahasiswa di kelasnya gimana dinamika mahasiswa? Kalau di aku misalnya, aku bener-bener notice kayak mungkin karena S2 juga ya, aku nggak tahu apa karena di Eropa atau karena memang S2. Jadi bener-bener ngerasain yang mereka datang ke kelas itu memang buat cari tahu, pengen tahu gitu. Jadi bener-bener banget kerasa kita bisa melihat gimana kritisnya mereka dan gimana mereka tuh emang datang ya buat kuliah gitu. Enggak yang kalau dulu mungkin di S1 kita adalah ketemu teman-teman yang mungkin ya udahlah yang penting datang cuman pajang muka gitu kan, nggak terlalu fokus gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku deg-degan, kayak minder gitu, karena kayak semua orang tuh pinter banget dan semua orang tuh kayak kritis gitu, pengen tahu, nanya ini itu, nanya itu. Bener banget, bener. Kalau aku gitu juga. Jadi kan kalau master ini kan dia nggak terbatas ya usianya. Kalau di S1 kan kita ya setelah lulus SMA itu kayak 17-18 gitu ya langsung masuk ke S1 ya. Jadi maksudnya seragam, usianya seragam. Nah kalau S2 ini usianya beragam. Mereka itu lebih kritis dan kayak memang yang kayak kamu bilang tadi, mereka itu datang ya untuk mencari ilmu. Perkuliahan juga interaktif ya, interaktif dosen sama mahasiswa gitu, emang kayak diskusi. Dan mereka juga kritis. Bahkan ada waktu itu teman aku nanyain, sebenarnya kita belajar kimia organik itu untuk apa? Kami kan belajar dermatologi, kami belajar kosmetik, kenapa tiba-tiba disisipkan
kimia organik gitu, apa hubungannya gitu. Ya ampun, berani banget nih anak, kayak mana. Tapi si dosen ini ya relax aja, nggak ofensif, dia nggak merasa offended gitu. Jadi dosen kimia organik aku itu jelasin satu-satu. Jadi kenapa ada kimia organik, karena ya kita itu berasal dari, maksudnya molekul-molekul. Kenapa bisa nanti kosmetik itu kan berasal dari sini juga, jadi ntar bisa lihat interaksinya, interaksi antar molekul. Terus ntar waktu mau penelitian juga kimia organik ini pasti kebawa kemana-mana gitu. Jadi dijelasin satu-satu tanpa ada tense sama sekali. Sebenarnya mungkin ini tadi udah terjawab sih, kayak apa ya, tapi mungkin ada nggak satu cerita pengalaman yang nggak bisa kamu lupain tentang titik tersulit atau kayak hit rock bottom gitu, kayak pas lagi keluar dari negeri, entah di Italia atau di Spanyol, yang bikin kayak aduh udahan aja apa ya. Ada nggak, kamu pernah ngalamin hal kayak gitu nggak? Semuanya itu suportif, sangat amat sangat suportif. Jadi bahkan gini, misalnya nih kita nggak dapat akomodasi aja, nah mereka bantuin nyari. Dan mereka itu bantuin nyari nggak kayak ya udah aku udah nyari nggak dapet, ya udah itu bukan masalah aku, sendiri. Itu masalah lo. Bahkan kemarin waktu itu kami itu butuh microwave gitu untuk menghangatkan makanan kami ketika jam istirahat. Padahal microwave-nya udah ada, cuman mereka ini ya mungkin kurang ya. Nah kami itu bilang kami butuh microwave nih, kami butuh ini. Ya udah disediain sama mereka tanpa ada dibilang. Dan itu kalau kita mungkin ya, kalau misalnya butuh, maksudnya kalau orang Indonesia ya, kami butuh microwave lah, itu udah ada langsung itu udah ada. Kalau misalnya pun mereka granted nih, oke, ada microwave, oke, bakalan disediain. Tapi butuh waktu setahun. Iya, pengadaannya tahun depan karena dia harus ngajuin pengadaan dulu. Benar, pengadaan, anggarannya lagi lah. Nah kalau mereka, aku nggak tahu ya gimana sistem anggaran mereka ya. Tapi kayak misalnya kami butuh apa itu dalam seminggu, dalam sebulan itu udah ada, langsung udah ada. Nah berangkat dari suportifnya mereka itu, aku merasa kayak nggak terlalu nggak pernah ngalamin hal-hal yang kesulitan gitu hit rock bottom itu nggak sampai yang kayak gitu. Cuma agak kesulitan adalah ketika ujiannya itu esai. Nah sebagai orang yang belajar dengan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, itu agak sulit bagi aku. Jadi waktu itu aku ujian emang nilainya pas-pasan, kan kami ada KKM gitu ya, nilai minimumnya kan. Jadi kayak itu emang hampir sedikit lagi aku nggak lulus, Maksudnya kita belum pernah kuliah ke Eropa, sekarang gitu. harus full bahasa Inggris, ujian dengan full bahasa Inggris, harus esai lagi, bukan multiple choice. Iya. Dan kita itu kan kalau misalnya esai harus dengan bahasa yang akademis gitu. Jadi selain kita mengarang dalam bahasa Inggris, kita tuh juga harus tahu bahasa sains gitu. Jadi mulai dari proliferation, terus ada bahasa sains lainnya. Jadi kita tuh harus mengerti gitu. Iya, betul. Jadi itu adalah hal-hal yang sulit bagi aku. Tapi terus, kalau misalnya apa ya, lebih ke arah personal, kayak pasti ada lah homesick atau kayak gitu-gitu, pernah nggak? Itu pasti ada. Iya. Yang sampai nangis-nangis gitu pernah nggak ya? Kepo lagi gue. Itu ada itu ya waktu lebaran. Sedih ya sih. Puasa dan lebaran. Sih. Itu kayak Muslim kan minoritas ya. Kalau kita di Indonesia kan kiri kanan depan belakang itu masjid di mana-mana, musola di mana-mana. Terus kalau takbiran juga heboh, petasan. Jadi kayak ya ampun, malam takbiran Idul Fitri pertama di tahun pertama aku kuliah itu kayak aku sepi banget, kayak nggak ada feast gitu ya, kayak nggak ada acara apa-apa gitu. Betul. Bener, jadi aku sengaja putar di YouTube takbiran 2023 waktu itu kayak, jadi aku kan itu buka puasa sambil berlinang air mata. Sedih banget. Makan dia sambil berlinang air mata. Orang kumpul sama keluarga, sedih ya kita juga di sini ya udah sendiri gitu kan. Betul. Kebetulan juga mungkin nggak tahu kamu waktu itu ada teman seangkatan yang Muslim juga nggak yang merayakan juga? Berapa orang ya kami berlima, ya Muslim berlima.
Tapi malam takbiran kami kan nggak bareng gitu Iya, kan. betul sih. Nah hari selanjutnya kami itu kayak ada feast, jadi kayak makan besar, makan bareng gitu sesama yang muslimnya. Jadi ada 5 orang waktu itu, kami ya udah ke restoran gitu. Id Mubarak. Teman aku yang dari Turki ini bawa cemilan gitu dia ke kelas. Dari Kayak, Turki? hari ini adalah hari besar untuk muslim gitu. Jadi ya udah dibagiin. Jadi juga mereka kan karena Erasmus kami itu ada 21 nationality be. Nah jadi mereka itu jadi tahu juga, oh muslim itu ada hari besar keagamaannya Ya, gitu. kayak Natal ya kalau versi Kristiani. Iya, Natal, benar-benar. Terus Gitu. itu paling kalau kangen sama Indonesia main ke KBRI kali ya. Tapi masalahnya karena KBRI kan aku di Novara ya. Jauh kan ya? Roma kan jauh. Di mana KBRI-nya kalau Italia waktu itu? Di Roma. Oh, jauh banget. Oke. Jauh banget, iya. Jadi kayak 8 jam apa ya dari Milan. Jadi ya 9 jam dari Novara. Jadi kota tempat aku tinggal itu kan Novara kan. Di atas, sedangkan Roma ke bawah. Terus, oke. Tadi karena kamu nyinggung-nyinggung soal muslim, hidup sebagai muslim gitu. Kan kalau stigma orang Indo gitu ya, apalagi kalau kayak aku tinggal di Perancis, mereka tuh kayak sering worry gitu, kayak kamu di Perancis pernah dirasisin gitu nggak, atau kayak diperlakukan beda, atau kayak tiba-tiba di jalan di dorong orang kayak gitu gitulah yang pernah kita lihat gitu mungkin ya di internet. Tapi aku sih kalau pribadi aku di Perancis, apalagi banyak imigran muslim sih, aku nggak pernah ngerasain namanya rasisme ya. Apalagi di kelas pun, di sekolah kayak dosen nggak memandang kamu tuh apa dan siapa. Kalau akademik kamu bagus, kalau kamu student yang bagus gitu ya, mereka akan melihat sama aja gitu. Kalau di Italia dan Spain ada particularly gimana nggak? Kalau di Italia waktu itu aku karena kebetulan Novara ini wilayah ya, area kampusnya itu memang area imigran be. Imigrannya ini juga ya imigran muslim. Oh, Jadi kayak sepanjang area kampus aku itu toko daging halal. Jadi kebanyakan mereka dari Pakistan, Bangladesh, dari Mesir, dari Maroko gitu, dari Aljazair, pokoknya banyak. Kalau dosen-dosen aku juga mereka kayak di kampus aku juga rame yang pakai jilbab gitu ya. Karena ya jadi kan yang imigran ini udah berkeluarga di sana gitu, udah jadi warga negara asli di sana. Jadi kayak mereka ya punya anak kuliahnya di kampus aku gitu. Dan memang kalau aku jalan itu pasti ada yang pakai kerudung. Ya, sama. Emang daerah. Iya kan kalau di Prancis gitu juga ya. Nggak sejarang itu kok sekarang udah banyak banget gitu loh. Udah banyak banget yang pakai kerudung gitu. Jadi mereka para dosen ini juga ya biasa aja gitu. Nah di Spain juga gitu. Apalagi kalau Spain kan dulu kan di Granada ya, Andalusia itu kan dulu kan ini ada kerajaan Alhambra itu. Nah kalau di Spain itu mungkin kalau bedanya adalah di LC di kota tempat aku tinggal agak kurang muslimnya. Nah kalau di Novara itu emang kayak emang banyak banget gitu ya. Muslim. Kalau aku tapi banyak banget, kemarin gitu. sempat magang di Madrid sih, memang kalau aku ngebandingin ya di Perancis dan di Spanyol, untuk Madrid ya termasuk memang lebih kurang sih untuk maksudnya kemudahan akses. Aku kayak misalnya nemu section halal gitu di supermarket tuh aku nggak nemuin waktu di Madrid. Jadi kayak kalau aku bandingin pun, even kayak untuk di Perancis tuh malah lebih ramah muslim menurut aku, untuk kayak makanan, terus juga banyak banget yang pakai jilbab kayak gitu kan. Iya, aku juga ingat waktu di Italia itu ada supermarket yang menyediakan emang ini apa namanya daging halal gitu. Benar, tapi aku pengen ceritain cerita aku. Jadi waktu itu aku pernah, ini cerita nggak enak nih. Aduh. Nah kan kamu tadi nanya tentang rasisme ya. Tentang rasisme. Nah aku pernah mengalami yang aku kirain aku nggak bakalan mengalami nih. Aku kan biasanya kan kita dengar dari orang-orang ataupun kita nonton TV gitu, nonton berita-berita kan. Nah kali ini aku mengalami langsung di Verona di Italia. Aku nggak tahu apa di sana muslimnya kurang, aku kurang tahu. Tapi waktu itu ceritanya aku kan bareng teman aku ke sana, ke Verona. Jadi pengen jalan-jalan ya gitu. Nah yang pertama, jadi kan kami lapar nih makan siang, pengen makan siang di restoran.
Nah, kami itu udah apa setengah jam kali ya, kami udah duduk di situ, udah 4 kali aku panggil, tapi dia kayak nanti ya gitu. Tapi yang lain itu kan customer datang terus menerus nih. Nah yang lain itu dilayani, kami berdua nggak dilayani sama sekali. Terus? Bentar ya gitu. Padahal kan yang lain masuk terus, Bay. Ini udah suzon nih. Apa karena kita pakai kerudung ya gitu. Kenapa yang lain dilayani? Emang langsung ini ramah banget mukanya. Sedangkan ketika aku panggil gini dia kayak kesel gitu, Bay. Kayak sibuk lah ya pokoknya. Iya, nggak ih mau. apaan sih gitu. Itu kan udah setengah jam hampir. Jadi teman aku ini kayak udah mau nangis. Dia kan kayak kita nggak bisa di sini. Kita cari tempat lain. Ya udah kami ke tempat lain. Nah, ketika kami jalan itu, anak-anak aku ngobrol nih sama teman aku. Nah, anak-anak muda yang berlawanan arah ke aku itu kayak ngeledekin aku, Be, kayak mimikin aku ngomong kayak gitu. Hah? Kok bisa? Iya, aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak emang jelas banget ditunjuk-tunjuk aku, terus mimik mukanya kayak gitu, terus mulutnya juga kayak gitu, kayak astagfirullahaladzim, jahat banget. Iya, puncaknya nih, kami lapar banget, udah sampai di bakery. Jadi di situ ada pizza, ada ya pizza slice, terus ada apa namanya kayak croissant gitu dan lain-lain. Kami mau ngambil pizza, terus ada customer di samping aku, dia itu bapak-bapak. Si bapak-bapak ini bilang sama si yang punya restoran sama bakerynya, dia tunjukin kerudung gini dengan dia kan nggak pakai kerudung ya bapak-bapak kan. Dia cuma kan kayak dia gini gini terus kayak gini kayak gitu kerudung langsung gini kayak terus kayak mau ngeludah gitu, Be. Demi apa? Doi kayak mau ngeludah. Iya, aku kan gak lihat, aku fokus ngeliat makanan kan lapar banget. Temen aku yang kayak gituin, dia kayak gini, terus gini kayak mau ngeludah gitu. Itu kayak ya Allah. Terus could anything get worse? Terus aku kayak kita nggak bisa di sini. Ya udah kita pergi. Akhirnya aku pergi, nggak jadi beli makanan di situ. Jadi akhirnya kami itu beli si apa ya? Si bakernya gimana? Si yang punya toko dia reaksinya gimana? Apa kayak ya udah aja? Enggak, akhirnya si yang punya tokonya itu ngusir bapak ini. Oke. Minimal dia bermoral lah ya. Tapi berarti ya, memang sendiri. Tergantung daerah ya. Mungkin kamu benar kayak mungkin di sana memang ada kurang ya. Minoritas banget sampai mungkin di titik mungkin mereka nggak pernah ngeliat gitu ya. Maksudnya nggak ada Muslim yang tinggal di situ gitu. Jadi kayak orang fobia gitu ya, karena biasanya kalau yang fobia gitu kan mereka karena belum kenal aja, belum kenal, benar, bersosialisasi langsung. Atau mungkin ada Muslim yang usil, jadi yang kayak image-nya ternodai ya, mengeneralisir ya Muslim gitu semua. Bisa jadi sih, jadi kayak bisa jadi.